mengetahui hadis biologi. Pertanyaan yang pertama, buktikan dalam sebuah contoh kasus bahwa hadis adalah sebagai penjelas dari Al-Quran. Jadi dari surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-ayat. Jadi hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai siku-siku, dan basuhlah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Contoh hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah terkait ayat di atas. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Jadi Rasulullah bersabda, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Pertanyaan yang nomor 2. Jadi bagaimana pendapatmu tentang orang yang selalu mengatakan suatu permasalahan harus kembali pada Al-Quran dan hadis saja? Jadi menurut saya jangan semua permasalahan itu dikembalikan pada Al-Quran, karena dalam Islam itu ada 4 tingkatan dalam menetapkan suatu hukum dari permasalahan. Itu yang pertama Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Jadi ketika kita mengucapkan suatu permasalahan yang hukumnya tidak bisa ditemukan dalam Al-Quran dan hadis, maka kita kembalikan pada ijma. Kemudian ketika dalam ijma tidak ditemukan, maka pakai cara qiyas. Nomor 3, jelaskan bagaimana solusi yang ditawarkan agama Islam dalam menyikapi wabah COVID-19 di saat ini. Di dalam sudut pandang agama Islam, bahwa solusi yang tepat untuk menghadapi pandeminya adalah salah satunya dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Terus seperti memperbanyak ibadah, sabar dalam menghadapi pandemi. Selanjutnya kita sebagai masyarakat hendaknya patuh terhadap prosedur pemerintah, yakni berusaha untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Selanjutnya kita haruslah memperbanyak ikhtiar dan berdoa dengan harapan semoga wabah ini segera selesai. 4. Bacalah dan jelaskan secara singkat satu hadis tentang pendidikan. Jadi dari yang saya menemukan dari hadis riwayat Ahmad, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada ummah fa alaihi bil ilmi. Jadi barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu juga. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Soal yang terakhir, nomor 5, jelaskan urgensi atau pentingnya mempelajari ilmu hadis dan hadis tarbawi dengan bidang atau jurusan yang saya jalani sekarang. Jadi pentingnya ya, melalui matkul ilmu hadis dan hadis tarbawi ini saya dapat memahami sedikit tentang kebesaran Allah melalui penelitian, praktikum, dan lain-lain. Dalam biologi juga terdapat materi yang dapat kita ambil dan materi tersebut masih berkaitan dengan hadis. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kasana, NIM T2019-8122 dari Tadris Biologi 4. Saya di sini akan menjawab pertanyaan UAS Quran Hadis. Yang nomor 1, bukti bahwa hadis adalah sebagai penjelas Al-Quran adalah seperti salah satu contoh hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim terkait perintah berwudu, yakni Rasulullah bersabda, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Dari Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu
hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tangan sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai kedua mata kaki. Surah Al-Maidah ayat 6. Yang kedua, pendapat saya kalau ada orang yang selalu mengatakan semua permasalahan harus kembali ke Al-Quran atau hadis, itu memang benar atau menurut saya sangat baik, karena Al-Quran adalah pedoman kita sebagai umat Islam, dan jalan satu-satunya yang paling baik untuk menyelesaikan suatu masalah adalah kita kembali ke jalan Allah atau ke Al-Quran. Yang ketiga, yang saya ketahui yang solusi yang ditawarkan agama Islam untuk melindungi atau menyikapi wabah COVID-19 ini yaitu dengan kita menjaga kebersihan, dengan cara kita berwudu dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, hadis tentang pendidikan, yaitu saya mengambil dari hadis thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat, yang artinya mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Kenapa wajib? Karena banyak mengandung keutamaan, salah satunya mengantarkan kita ke surganya Allah. Dan yang kelima, pentingnya mempelajari ilmu hadis dalam bidang biologi ini dikarenakan semua ilmu pengetahuan itu bersumber pada Al-Quran, seperti contohnya proses terjadinya manusia dan gerhana matahari, itu semua sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Rizka Barira, NIM T 20198123. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Buktikanlah dalam sebuah contoh kasus bahwa hadis adalah sebagai penjelasan dari Al-Quran. Salah satu contohnya adalah perintah wudhu. Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima salat seseorang yang berhadas dan sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Hurairah. Hadis tersebut memperjelas dari surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai kedua mata kakimu. 2. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang selalu mengatakan semua permasalahan harus kembali pada Al-Quran dan hadis saja? Menurut saya, suatu permasalahan yang dikembalikan pada Al-Quran dan hadis memang akan mendapatkan penjelasan, karena di dalam Al-Quran dan hadis terdapat semua solusi dari permasalahan. Namun tidak semerta-merta permasalahan tersebut tidak menimbulkan perbedaan pendapat. Hal tersebut terjadi karena walaupun bersumber dari sumber yang sama, yaitu Al-Quran dan hadis, tetapi dengan sudut pandang dan pemikiran yang berbeda dalam memahami dalil tersebut, maka akan terjadi hukum yang berbeda. 3. Bagaimana solusi yang ditawarkan agama Islam dalam menyikapi wabah COVID-19 seperti saat ini? Di masa pandemi saat ini, kita dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan diri kita. Kesehatan mungkin bukan segala-galanya, tapi tanpa nikmat sehat, segalanya tidak dapat dinikmati dengan baik. Memang kematian itu Allah yang mengatur. Jika Allah menjadikan kita sakit, sehat ya sehat. Namun yang kita perlukan saat ini adalah ikhtiar dalam menyikapi pandemi saat ini, seperti physical distancing, mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan lain-lain. Sikap tersebut adalah sikap seorang mukmin dalam menghadapi wabah saat ini. Dan untuk melawan virus COVID-19 ini adalah sistem imun kita. Agar sistem imun tetap optimal, kita harus makan makanan yang halal dan thayyib, mengandung nutrisi yang baik, istirahat yang cukup, dan yang paling penting adalah sikap spiritual kita. Salat terus jalan ya, walau di rumah saja. Baca Al-Quran jangan lupa, salat malam, dan juga jangan lupa berdoa pada Allah.
Yang keempat, bacalah dan jelaskan secara singkat satu hadis tentang pendidikan. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimu yang tafku bi ilmihi khairum min alfi abidi. Dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang berilmu kemudian dia memanfaatkan ilmu tersebut bagi orang lain akan lebih baik dari 1000 orang yang beribadah atau ahli ibadah. Jadi, dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa ketika kita memiliki ilmu, maka kita diharuskan untuk membagi ilmu tersebut kepada seseorang yang memerlukan ilmu tersebut. Yang terakhir, jelaskan pentingnya mempelajari ilmu hadis dan hadis tarbawi dengan bidang jurusan biologi yang sedang Anda jalani sekarang. Hadis adalah sumber kedua dalam pengambilan hukum setelah Al-Quran, maka sangat penting untuk mempelajari hadis. Hadis tidak hanya membahas tentang ilmu Islam saja, namun juga terdapat hadis yang menjelaskan ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu biologi. Contohnya dalam ilmu biologi itu sistem reproduksi pada wanita. Jadi saya selain mempelajari bidang biologi dalam teori ilmuwan dari ilmuwan, saya juga dapat mengetahui ilmu biologi dari perspektif hadis Nabi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.